Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Ayu di Praktikum Mandiri Senyawa Kovalen Polar dan Non-Polar. Nah, kalian penasaran gak sih gimana praktikumnya? Simak videonya terus yuk! Tujuan dari praktikum ini ialah agar praktikan mampu membedakan mana senyawa polar dan non-polar berdasarkan kelarutannya dalam pelarut N-heksana dan pelarut H2O. Pelarut hanya akan melarutkan senyawa terlarut yang memiliki kepolaran yang sama. Pelarut polar seperti air akan melarutkan senyawa polar juga. Lalu pelarut non-polar seperti N-heksana akan melarutkan senyawa non-polar juga. Itulah mengapa minyak sulit larut di dalam air karena perbedaan kepolaran keduanya. Alat dan bahan: pelarut N-heksana, pelarut H2O, sendok, gelas sebagai wadah, minyak goreng, gula pasir, garam dapur, sabun cuci piring, margarin. Percobaan pertama yakni menentukan senyawa kovalen polar dan non-polar menggunakan pelarut H2O. Langkah pertama, beri label pada setiap gelas aqua. Kemudian, masukkan 100 ml air mineral ke dalam gelas aqua. Tambahkan 1 sendok minyak goreng ke dalam gelas aqua yang telah diberi label minyak goreng. Kemudian aduk menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa minyak goreng tidak dapat larut dalam air. Kemudian, tambahkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas aqua yang telah diberi label gula pasir, lalu aduk menggunakan sendok. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa gula pasir dapat larut dalam air. Tambahkan 1 sendok NaCl ke dalam gelas aqua yang telah diberi label garam, kemudian aduk menggunakan sendok. Amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa garam dapur dapat larut dalam air. Tambahkan 1 sendok sabun cuci piring ke dalam gelas aqua yang telah diberi label sabun cuci piring, kemudian aduk menggunakan sendok. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat terlihat bahwa sabun cuci piring dapat larut dalam air. Kemudian, tambahkan 1 sendok margarin ke dalam gelas aqua yang telah diberi label margarin, kemudian aduk menggunakan sendok. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat terlihat bahwa margarin tidak dapat larut dalam air. Percobaan kedua yakni menentukan senyawa kovalen polar dan non-polar menggunakan pelarut N-heksana. Langkah pertama, beri label pada setiap gelas aqua. Selanjutnya, masukkan 100 ml N-heksana ke dalam masing-masing gelas aqua. Tambahkan 1 sendok minyak goreng ke dalam gelas aqua yang telah diberi N-heksana, kemudian aduk dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa minyak goreng dapat larut dalam pelarut N-heksana. Tambahkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas aqua yang telah diberi pelarut N-heksana, kemudian lakukan pengadukan dan amati hasilnya. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya,
dapat terlihat bahwa gula pasir tidak dapat larut dalam pelarut N-heksana. Tambahkan 1 sendok garam dapur ke dalam gelas aqua yang telah diisi dengan pelarut N-heksana. Lakukan pengadukan dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa garam dapur tidak dapat larut dalam pelarut N-heksana. Tambahkan 1 sendok sabun cuci piring ke dalam gelas aqua yang telah diisi dengan pelarut N-heksana. Lakukan pengadukan dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat terlihat bahwa sabun cuci piring tidak dapat larut dalam pelarut N-heksana. Tambahkan 1 sendok margarin ke dalam gelas aqua yang telah diisi dengan pelarut N-heksana, kemudian aduk menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan dan diamati hasilnya, dapat dilihat bahwa margarin dapat larut dalam pelarut N-heksana. Setelah dilakukan percobaan dan diamati hasilnya, dapat terlihat bahwa zat-zat yang dapat larut dalam air merupakan senyawa kovalen polar, sedangkan zat-zat yang dapat larut dalam pelarut N-heksana merupakan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa ionik seperti NaCl dapat larut dalam air karena bersifat polar. Hal ini disebabkan kelarutan senyawa polar bergantung pada pengaruh gugus polar yang relatif terhadap gugus nonpolar. Apabila gugus polar lebih dominan, maka sifat polarnya menjadi lebih kuat, dan apabila gugus nonpolar lebih dominan, maka sifat nonpolarnya menjadi lebih kuat. Gula dapat larut dalam air karena molekul air menarik sisi-sisi polar dari molekul gula, sehingga terbentuk larutan gula. Lain halnya dengan zat-zat yang bersifat nonpolar, contohnya seperti minyak atau lemak. Air tidak dapat melarutkan zat nonpolar karena molekul air tidak dapat menarik sisi-sisi molekul untuk memutuskan ikatan yang menyusun zat nonpolar tersebut. Itulah sebabnya minyak atau lemak tidak dapat larut dalam air. Sabun mempunyai 2 ujung, yaitu ujung hidrofilik yang berfungsi untuk menarik air dan ujung hidrofobik yang berfungsi untuk mengusir air. Ujung hidrofilik memiliki tarikan yang sangat kuat pada air, sehingga memiliki sifat yang cenderung larut dan bercampur dengan air saat basah. Sedangkan ujung hidrofobik memiliki sifat yang berbeda, itu karena ujung hidrofobik tidak memiliki tarikan yang kuat dengan air seperti hidrofilik, sehingga cenderung tidak larut dan bercampur dengan air.